Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk pelajaran hari ini kita memasuki bab 3, yaitu tentang hukum kunut. Pertama-tama di buku atau di file buku digital dilihat halaman 33, yaitu bab 3 tentang hukum kunut. Dimana sebelumnya kalian sudah membaca dan merangkum pelajaran ini. Pertama, kalian perhatikan dulu peta konsep yang ada di halaman 34. Di dalam kunut itu ada pengertian kunut subuh, witir, dan nazilah. Kemudian ada sejarahnya, ada dalilnya, kemudian ada hukumnya, lalu ada bacaannya, dan ada prakteknya. Baik, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian kunut menurut bahasa dari bahasa Arab yaitu kunutun, yang berarti merendahkan diri, tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kunut juga dapat diartikan sebagai berdiri tegak atau diam. Adapun pengertian kunut secara istilah yaitu zikir-zikir khusus yang di dalamnya mencakup doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan dalam kitab As-Simar Al-Yaniyah bahwa kunut adalah zikir khusus yang mencakup doa dan pujian kepada Allah. Kunut dalam ajaran Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada kunut subuh, kemudian kunut witir, yang ketiga kunut nazilah. Kunut subuh yaitu yang sudah kita ketahui, kunut subuh yaitu kunut yang berada pada sholat subuh, adalah bacaan doa yang dibaca oleh musolli, orang yang sholat setelah iktidal dan sebelum sujud pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu kecuali hanya pada sholat subuh saja, karena dinamakan kunut subuh. Jadi hanya pada sholat subuh. Yang kedua, kunut witir. Kunut witir adalah kunut yang dibaca pada akhir rakaat sholat witir. Misalnya rakaat ketiga. Nah, dalam membaca kunut witir ada 3 pendapat, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa kunut witir dapat dilakukan dalam setiap sholat witir. Artinya bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, bagi warga NU membaca kunut witir semenjak tanggal 15 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat doa kunut witir itu dapat dilakukan bukan hanya pada sholat witir Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, menurut ulama Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut witir hanya dapat dilakukan selama sholat witir pada bulan suci Ramadan saja, sehingga tidak ada sholat witir di luar Ramadan atau di luar bulan suci. Menurut Imam Syafi'i, membaca kunut di dalam sholat witir itu hanya ketika bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan itu tidak ada kunut dalam sholat witir. Kemudian sebagian ulama, ini sepertinya salah cetak ya, yang tidak
mensyariatkan itu ulama Malikiyah. Ya, di sini sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa kunut witir sudah tidak disyariatkan. Karena ulama Malikiyah itu tidak mensyariatkan kunut witir, nanti ada di depan. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa kunut witir sudah tidak disyariatkan, sehingga kunut witir sudah tidak dilakukan dalam sholat witir, baik dalam bulan suci Ramadan maupun bulan lainnya. Jadi dari pengertiannya ibu ambil kesimpulan bahwa di sini yaitu yang tidak mensyariatkan kunut witir itu hanya Imam Malik, sedangkan Imam Hanafi itu malah mensyariatkan, atau menurut pandangan Imam Hanafi yaitu berpendapat bahwa doa kunut dalam sholat witir itu bisa dibaca sepanjang tahun, baik itu bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Jadi Imam Hanafi itu harusnya masuk ke golongan yang berpendapat pada golongan yang nomor 1. Ya, untuk yang nomor 3 ini Imam Malik itu. Dapat dipahami ya. Kemudian yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca oleh umat Islam tatkala ada mara bahaya atau musibah yang melanda, seperti menyebarnya penyakit menular, atau misalnya dilanda kelaparan, atau misalnya dalam pembantaian orang kafir. Nah, doa kunut ini, tujuan dibacanya doa kunut nazilah ini adalah memohon kepada Allah semoga mara bahaya, bencana, musibah dan sejenisnya segera berakhir. Nah, kunut nazilah ini dibaca setiap rakaat terakhir setelah i'tidal dalam sholat 5 waktu. Berarti bukan hanya sholat subuh. Kunut nazilah itu bisa dibaca di sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bisa dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan musibah, mara bahaya. Kunut nazilah dibaca di rakaat terakhirnya setelah i'tidal dalam sholat 5 waktu. Sini ada kesimpulan, kunut adalah zikir khusus yang di dalamnya itu mencakup doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya yaitu sejarahnya. Sejarahnya, bacaan kunut sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sejarahnya itu, bacaan kunut ini dibaca pada waktu Nabi melaksanakan sholat subuh pada rakaat terakhir setelah i'tidal dan sebelum sujud. Membaca doa kunut pada sholat subuh adalah bentuk keutamaan sebagaimana hadis Nabi afdolus sholati tulul kunuti, yaitu sholat yang paling afdol atau paling utama adalah memanjangkan kunut. Jadi Nabi dalam sholat subuh pernah membaca doa kunut, tetapi tidak selalu. Dari perilaku ini, umat Islam khususnya warga NU selalu melakukannya. Pengertian sudah, kemudian sejarahnya sudah. Jadi adanya kunut itu memang banyak riwayat yang mengatakan bahwa kunut itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka kita ambil sunnahnya, mengikuti sunnah Nabi. Selanjutnya dalil doa kunut. Pertama, dalil doa kunut umat Islam warga NU terutama ya, membaca doa kunut baik kunut sholat subuh, sholat witir maupun nazilah adalah berdasarkan dalil. Jadi semua ada dalilnya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengada-ngada dalam ibadah. Ya, kunut itu sudah ada dalilnya. Pertama, dalil kunut sholat subuh. Itu ada 4 dalil. Yang pertama itu dari hadis
dari Anas bin Malik. An Anasin bin Malik qala mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Yang artinya Rasulullah senantiasa membaca kunut pada sholat subuh sehingga beliau wafat. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua hadis dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, yang kedua hadis dari Ibnu Sirin. Dari Ibnu Sirin yang berbunyi an Muhammad ibn Sirin qala qultul anasi hal qanata Rasulullah fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku'i yasirun. Yang artinya pernah berbunyi dari Ibnu Sirin berkata, pernah aku bertanya kepada Anas, pernahkah Rasulullah kunut di dalam sholat subuh? Ia menjawab ya, yaitu sesudah ruku sebentar. Itu. Kemudian hadis ketiga dari Ibnu Abbas yang artinya yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah mengajarkan kepada mereka akan doa ini, yakni Allahumma hdini hingga akhir, supaya mereka membacanya di waktu subuh. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat hadis dari Abu Hurairah berbunyi bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bila mengangkat kepalanya dari ruku dari sembahyang subuh di rakaat yang kedua, ia angkat dua belah tangannya lalu beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Hadis riwayat Hakim. Jadi ada 4 hadis yang menjelaskan kunut sholat subuh. Kemudian dalil kunut witir. Dalil pelaksanaan kunut witir ini, kunut dalam sholat witir adalah hadis Nabi yang berbunyi Allamani Rasulullah, bisa dilihat di buku ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait annaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rasulullah SAW telah mengajariku doa yang aku ucapkan pada witir. Wahai Allah, berilah petunjuk padaku sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan kepadaku ila akhir. Ini artinya ya, itu adalah dalil doa kunut. Jadi Rasulullah telah mengajariku doa yang aku ucapkan pada witir. Nah, doa itu adalah doa kunut. Nah, di sini dalil ini menunjukkan bahwa kunut dalam witir itu memang ada. Itu. Paham ya? Kemudian di sini ada pendapat 4 mazhab tentang kunut witir, kunut dalam sholat witir. Pertama, mazhab Hanafi. Menurut kalangan Hanafi berpendapat bahwa doa kunut dalam sholat witir dibaca sepanjang tahun. Jadi menurut Imam Hanafi kunut itu bisa dibaca sepanjang tahun, bukan hanya pada sholat, bukan hanya pada kunut, bukan hanya pada witir, bukan hanya pada bulan Ramadan, witir di bulan Ramadan, ya. Jadi menurut Imam Hanafiyah, doa kunut dalam sholat witir bisa dibaca sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Hal ini juga didukung oleh pendapat Abdullah bin Mas'ud, Sufyan As-Sauri dan Ibnul Barok, Ishaq dan penduduk Kufah.
Sedangkan tempat membaca kunut adalah pada rakaat ketiga sebelum ruku. Kalau mazhab Hanafi sebelum ruku ya, pada sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar. Tata caranya yaitu dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan. Lalu membaca doa kunut. Hal ini didasarkan kepada pendapat Imam Ali yang melihat Nabi jika hendak membaca doa kunut memulainya dengan takbir terlebih dahulu. Pendapat ini sama dengan pendapat Malikiyah, namun bukan pada sholat witir melainkan pada sholat subuh, karena mazhab Maliki termasuk yang berpendapat kunut hanya ada pada sholat subuh dan nazilah, tidak ada pada sholat witir. Kemudian mazhab Maliki ini mazhab yang masyhur diketahui menganggap bahwa doa kunut di waktu sholat witir tidak disyariatkan dan hukumnya makruh untuk dikerjakan. Ini didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar yang tidak membaca kunut pada semua sholat sunnah. Gitu. Jadi mazhab Maliki hanya berpendapat bahwa kunut itu hanya ada pada sholat subuh dan sholat nazilah, pada keadaan nazilah gitu. Ketika di witir tidak disyariatkan. Tapi tata caranya itu mazhab Hanafi dan Maliki itu sama. Kemudian yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, yaitu kunut dibaca setelah ruku pada akhir sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi tanggal 15 sampai seterusnya, sampai 30 atau 29 gitu ya, dalam tarawih itu loh. Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini bersumber dari hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi bahwa Ubay dan Ka'ab yang juga riwayat lain dari para sahabat dan tabi'in dari Amr bin As bahwasanya Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih pada bulan Ramadan, dan beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk melakukan kunut pada pertengahan Ramadan yang dimulai pada malam 16 Ramadan. Namun dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah dan Al-Quwaitiyah jilid ke-34 pada halaman 64 disebutkan adanya pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kunut witir dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Mengenai tata caranya, menurut mazhab Syafi'i, kunut witir sebagaimana kunut subuh dibaca pada waktu setelah bangkit dari ruku pada rakaat terakhir. Kemudian yaitu mazhab Hambali. Para ulama Hambali berpendapat seperti ulama Hanafiyah, yakni mengatakan bahwa doa kunut sholat witir dibaca sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Ulama membolehkan menambahkan dengan bacaan doa-doa lain, bahkan dengan redaksi buatan sendiri, yakni yang tidak diriwayatkan dari Nabi ghairu maksur. Dan tentu doa maksur lebih utama untuk digunakan. Kebolehan ini pun disertai syarat bahwa doa itu tidak boleh menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Hambali dan Imam Hanafi sama, sepanjang tahun boleh dilakukan dalam witir, bukan hanya witir Ramadan saja itu. Dan memperbolehkan untuk menambahkan doa dalam kunut dengan doa sendiri, tapi disyaratkan doa tersebut tidak boleh menyalahi Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga dalil kunut nazilah, yaitu an Anas bin Malikin qala an Nari'lan wa Zakwan wa Usayyata wa Bani Lahya nastamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwin fa amaddahum bisab'ina minal ansari kunna nusammihimul qurra'a fi zamanihim kanu yahtibuna bin nahari wa yusalluna bil laili hatta kanu bi bi'ri ma'unata qataluhum wa ghadaru bihim fa balaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
faqanata syahron yad'u fis subhi ala ahyanin min ahya'il arabi ala ri'li wa zakwana wa usayyata wa bani lahyan. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Bani Ri'lin, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan pernah meminta pertolongan dari Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh mereka. Maka baginda menghantar bantuan seramai 70 orang sahabat dari golongan Ansor. Kami menamakan mereka sebagai Al-Qurra. Mereka dahulunya mengedarkan makanan untuk orang-orang yang memerlukan pada siang hari dan banyak menunaikan sholat pada malam hari, sehinggalah mereka sampai di Bi'ri Ma'unah. Tiba-tiba mereka dibunuh dan dikhianati oleh kabilah-kabilah. Apabila berita itu sampai kepada Nabi, baginda membaca kunut nazilah, Nah, setelah ada berita itu sampai kepada Nabi, Nabi kemudian membaca kunut nazilah selama sebulan dan berdoa dalam sholat subuh untuk dikenakan balasan atas jenazah dan pengkhianatan Bani Ri'lin, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan gitu. Ya. Baik. Syukron kasiron untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Sambung lewat PA dan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.